Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yulia Agus Fetriwenit SPD berasal dari UPT SDN 09 Lunang, Devi Swardi SST berasal dari SMKN 2 Painan, dan dengan saya sendiri Mujiati SPD berasal dari UPT SDN 04 Lunang. Bapak dan Ibu guru hebat semua, kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Bersama Bapak pengajar praktik kita, yakni Bapak Megia Lover SPD, dan Ibu fasilitator yang selalu membersamai kami, Ibu Zulhayati SPD MM. Inilah hasil diskusi kami, hasil pemetaan aset dan pemanfaatannya di Kecamatan Lunang dan Bayang oleh kelompok 3. Adapun 7 modal aset. Yang pertama, modal manusia. 2. Modal sosial. 3. Modal fisik. 4. Modal lingkungan alam. 5. Modal finansial. 6. Modal politik. 7. Modal agama dan budaya. Pemetaan aset daerah dalam pengelolaan sumber daya. 1. Modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting, yang berhubungan dengan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan harga diri seseorang. Jenis aset: pemangku pemerintahan, pegawai kesehatan atau medis, guru, murid, petani atau pekebun, tokoh masyarakat, karyawan PT, pekerja industri. Strategi pemanfaatan: menjadikan aset sebagai pemberi dan penerima manfaat serta pelaksana dalam kegiatan-kegiatan sekolah. 2. Modal sosial, yaitu norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga serta unsur kepercayaan dan jaringan serta unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Jenis-jenis aset: 1. Aturan-aturan tegas untuk menanamkan kedisiplinan. 2. Komunitas keagamaan atau majelis taklim. 3. Karang Taruna. 4. MGMP PGRI KKJ. 5. OSIS Pramuka. Strategi pemanfaatan, yakni menjadikan norma atau aturan tata tertib untuk mengikat dan mengatur pola perilaku anggota yang ada di dalam sosial dan komunitas. 3. Modal fisik. Jenis-jenis aset: 1. Bangunan berupa masjid atau musola, gor, sekolahan, kantor-kantor pemerintahan. 2. Infrastruktur seperti fasilitas atau sarana olahraga, jalan raya. Strategi pemanfaatan: menjadikan semua fasilitas yang tersedia sebagai sarana untuk mengembangkan dan penunjang kegiatan proses pembelajaran di sekolah. 4. Modal lingkungan atau alam. Jenis-jenis aset: 1. Udara bersih. 2. Perkebunan. 3. Kolam ikan. 4. Pertanian. 5. Sungai. 6. Taman. 7. Air. Strategi pemanfaatan: menggunakan aset untuk menunjang keberhasilan pembelajaran atau kegiatan yang ada di sekolah. Penyedia sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan prakarya dan kewirausahaan murid. 5. Modal finansial, yakni dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai
proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Jenis-jenis aset: 1. APBD, 2. BOS, bantuan operasional sekolah, 3. Dana partisipasi masyarakat, KUD, dan terakhir BOSDA. Strategi pemanfaatan: menggunakan aset untuk menunjang keberhasilan kegiatan-kegiatan sekolah, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta mensejahterakan warga sekolah. 6. Modal politik. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Jenis aset: 1. Dukungan dan kebijakan anggota DPRD, 2. Kebijakan-kebijakan dari orang yang memiliki wewenang seperti camat, kapolsek, dan lain-lain. 3. Kebijakan atau aturan yang dibuat oleh kepala sekolah seperti pelaksanaan karya wisata. Strategi pemanfaatan: menggunakan aset sebagai pedoman dalam mengakomodir kepentingan warganya atau pengembangan sekolah dan peningkatan kualitas kehidupan warga sekolah. 7. Modal agama dan budaya. Jenis-jenis aset: bersih desa atau malam satu suro, perayaan hari besar agama, Manjalang Mande. Strategi pemanfaatan: menjadikan semua aset untuk mendukung dan mengembangkan budaya di sekolah. Tiba saatnya di kesimpulan. Secara keseluruhan, semua penjelasan dijelaskan dengan ringkas dan jelas. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Akhir kata,